satu sudut udah cukup. Sudah cukup kah tuh tidak cukup? Dah cukup. Oh, dah. Dah cukup. Dasar. Tidak cukup lah. Satu sudut dah cukup. Itu juga lah. Adik-adik tahu minuman manis mengandungi gula yang tinggi, boleh merosakkan gigi, tidak baik untuk kesehatan. Jadi minumlah air kosong 6 hingga 8 gelas setiap hari. Jangan lupa bawa air kosong ke sekolah. Mana airnya? Oh. Tidak air. Kasih share lah. Ya. Saya download air lah kalau tidak Oh, air. boleh juga. Download. Ada apps Download di air lah. handphone kan. Oh, di Jadi handphone. satu sudut dah cukup. Oke. Jadi kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam. Senyum. Nah, itu dia. Tapi selalu saya rasa macam air saya tawar. Atau kenapa? Kenapa? Sebab manis dia sudah sama kawan. Hai. Jadi demikianlah kita punya perbincangan hari ini. Dulu saya pernah pergi rumah si Libo, dia pernah kasih cakap saya, dia bilang begini, Bayung, kalau sampai sudah sini jangan ke malu-malu. Biasalah kalau saya kan mana pernah malu. Tahu juga. Sampai di rumah dia terus saya bilang, oke, Mbak, macam rumah saya. Terus dia kasih follow up lagi, dia punya cakap. Kalau sampai di rumah saya, buat macam rumah sendiri. Tapi kalau sudah rumah sendiri itu pandai-pandai lah cuci piring lepas makan, dia bilang. Tapi segan juga lah. Jadi macam tajuk kita lah hari ini. Tajuk kita apa tuh? Tunjukkan sikap hormat Ya, sikap. Di rumah saya. So, sebenarnya kalau kamu lah kan, kalau bagi saya hormat ini general. Kamu macam mana? Jo? Saya rasa kalau hormat nih macam kau mesti pandai bawa diri, Bang. Contoh dia macam satu peribahasa yang selalu kita dengar kalau peribahasa Melayu, dia bilang masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang apa satu kuda kah sapi? Lembu. Lembu tidak dalam pilihan. Lembu Sapi, menguak. lembu, kerbau. Membuat jadi, kandang. Iya, jadi mesti pandai bawa diri. Kalau kau di tempat yang kau rasa itu tempat seolah-olah kau boleh rasa tuh aura dia formal, kau formal lah. Tapi kau rasa aura dia santai, kau santai lah. Jangan saja macam ada kawan saya pernah satu kali datang ke rumah, saya bilang, masuk buat macam rumah sendiri. Dia terus pergi esbok bawa aja ambil makanan. Itu Sudah saya betul-betul siap-siap rumah untuk sendiri tuh. Menyesal. Terus dia cakap, aku bilang buat rumah sendiri. Jadi hati-hati juga lah Ya, kata-kata. Jadi ternyata beli juga pakai kah? Tidak juga lah, hati-hati lah Bang. Jadi Hati-hati macam mana? lah. Ditlen Nanti apa? menyesal nanti kalau diambil makanan kita, lah salah kita yang tidak makanan. Ya, betul juga lah. Jadi kalau di rumah saya kan, kalau menghormat tuh orang masuk ke rumah, ya macam mana pakaian pun tidak masalah. Cuma satu yang paling tidak hormat tuh masuk sejak pergi cek bilik-bilik orang buka-buka almari itu. Ya betul. Macam itu lain hormat dia. Inspektor kalau itu tuh. Lain hormat Inspektor dia. rumah. Nanti hormat dia pandai begini, gitu. Awas juga ya. Karena begini, bercakap cut. Mana gitu. kita tahu kan. Ya, betul juga lah. Jadi hari ini kita punya tajuk tunjukkan sikap hormat di rumah saya. Betul. Kan? Di Tapi rumah sebelum lah kan, macam sangat-sangat syok ini cerita, kita mulailah untuk kita punya apa itu perbincangan untuk ini sikap hormat dan di rumah saya. Jadi hormat di rumah saya apa nih? Maksudnya kan rumah siapa sebenarnya yang kita mau hormat? Nah, kalau Mungkin dulu ya mungkin rumah dorang yang sedang menonton kita. Ai. Mungkin dorang boleh komen macam mana Oke. itu hormat di rumah dorang supaya mungkin kita lain coba, kali. coba kamu komen ada tips Iya, ada tips bila kami melawat di rumah dorang, tahulah kan macam mana hormat. ya Bang. Nah. Mana tahu kayak pergi rumah kamu kan tulis sejak di mana, tapi jangan kasih tahu exactly di mana rumah kamu. Nanti kita cek. Oke, jadi mungkin Jojo boleh berdoa untuk kita. Oh boleh, mari kita berdoa sambil berdoa. Bapa kami di surga, Bapa terima kasih karena Engkau akan menyertai kami sepanjang perbincangan ini. Bila perbincangan ini Bapa baik untuk kami Bapa. Kiranya dosa-dosa kami yang Kau ampuni agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Jadi macam tadi dia bilang tunjukkan sikap hormat di rumah saya. Pernah bah dulu kan? Hormat ini sebenarnya macam apa bah? Sebenarnya. Sebab hormat kan adakah kira-kira kasta-kasta kalau hormat? Sebab kalau kami dulu di sini di SMKKM kan,
kalau datang YB sih ya, mesti lah YB saya pengen datang nanti ya. Nanti dia marah saya. Jadi kalau YB saja datang, terus kami adalah juga lah dia punya tahu-tahu ada perhiasan lah kan. Tapi waktu hari itu kami kena dimasuki oleh kenamaan besar dari Semenanjung, wah. Sambutan kami bikin gerbang bambu. Terus ada lagi tahu-tahu ada lagi yang menari sana, lain lah orang anu. Jadi kira-kira ada kasta gitu menghormati. Contoh lah, kalau si Jojo saya admire lebih kan. Jadi si Jetland nih, saya kan kenal si Jetland dari dulu lagi ya. Jadi si Jetland saya hormat biasa aja. Kalau Jojo kan saya admire. Terus misalnya yang tinggi-tinggi sedikit lah hormat. Begitu kah kira-kira? Tapi saya rasa kalau di dunia normal begitu sob. Kalau misalnya saya jumpa kawan-kawan saya saja. Emang ada juga etika kode baju yang kau boleh pakai kan. Tapi kalau saya pakai pakaian saya jumpa kawan-kawan saya pergi jumpa YB, enggak lah kali sopan kan. Betul juga lah. Iya juga. Apalagi kalau bilang raja, bikin takut tuh kan kalau pikir betul mau jumpa raja. Mesti semua macam yang formal. Betul. Cara jalan pun kali perlu kawal loh kan. Jetland. Kalau kau pergi di kedutaan Malaysia, macam mana kau mau pakai baju? Beli pakai sulap pindik kah? Om tidak boleh masuk. Mesti yang kemas, formal. Kau ada pengalaman kan di Thailand tuh ada macam yang biasanya raja-raja kan. Kau ada pengalaman kan jumpa kenamaan di sana? Kan di mana-mana lah, embassy kah apakah? Belum lagi yang besar-besaran lah, tapi saya dengar cerita dari kawan-kawan kan, dorang mau keluar bilik pun takut. So, bila ada kenamaan di area itu, tentara semua keliling menjaga. Jadi kalau keluar di sana, bikin takut juga kalau kon yang selekeh kah yang gaya tidak betul tantu menantu tidak hormat, takut pula karena masuk lokap. Betul juga lah. Itulah cerita dorang dulu. Sia-sia lebih berat dari 1.000 ringgit tuh. Itulah itu. Mau minta kan. Jadi kita punya hari ini dia bilang tunjukkan sikap hormat di rumah saya. Di rumah saya Pak sebenarnya nih. Jadi saya terpanggil untuk baca di sini flashlight. Jadi coba supaya kita boleh nampaklah lebih teliti kan pelajaran kita. Saya baca saja di sini elektronik ini kami guna. Jadi ada juga ini buku, cuma saya tidak dapat saya punya buku. Jadi saya ada buku di sini elektronik. Jadi kalau kamu sama juga tulisan dia. Ini kamu baca, jangan tidak baca. Buka buku kamu di rumah, oke? Jadi flashlight dia begini. Tuhan telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait yang suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan perdagangan yang najis membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Jadi di sini dia petik dari Kerinduan Segala Zaman muka surat 161. Nah, jadi di sini rupanya tunjukkan hormat, dia bilang tuh hormat di rumah Tuhan, kan? Hormat di rumah Tuhan. Yang terjadi sama orang Israel di sini kan, dia bilang orang Israel ini terlalu bangga, macam mana? Kalau kau punya pemahaman terlalu bangga apa keadaan dorang? Dorang bangga. Sebab itu bangunan, itu rumah Tuhan, bukan di dalam apa nih? Kita boleh katakan rumah Tuhan itu yang boleh nampak itu saja. Dorang bangga, sebab dorang ada, wow, rumah besar, rumah Tuhan yang besar. Tapi dorang tidak mengerti rumah Tuhan yang sebaliknya. Kini kita akan bahas terusnya lah. Oke. Jadi Jo, kau kalau di flashlight ini ada sesuatu kayak yang kau nampak di sini. Kalau saya macam dari si saudara Jetland nih bagi kita apa ini pandangan, saya macam ada sudah terbayang-bayang sedikit lah. Mungkin dari Jojo. Kalau macam dari saya kan dibilang di sini orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan. Kalau macam saya pikir-pikir betul kan arti bangunan.
apa sebenarnya, saya pun kira persoalan lah kan sebenarnya, apa tuh fungsi kalau church? Saya selalu dengar orang cakap, saya pergi sembahyang dulu, kalau misalnya besok ada sabat kan, saya pergi sembahyang dulu nih, hoi pergi minta ampun. Jadi itu gereja kiranya tempat untuk dia minta ampun. Terus adakah macam begitu? Mungkin selama ini kita salah paham apa maksud gereja sampai kita pikir gereja ini tempat untuk minta ampun saja, untuk kalau kita 1 minggu sudah berdosa, hari Sabat boleh pergi sembahyang, pergi gereja pun minta ampun. Saya rasa saya rasa bukan di orang lah, saya pun sendiri mungkin ada mindset yang sama. Adakah saya pun, kalau saya pikir betul, saya pun macam orang Yahudi nih, saya boleh salah mengerti bangunan. Apa sebenarnya tujuan Tuhan bikin bait suci di bumi untuk kita? Nah, betul juga kan, macam yang dia, kalau saya pikir-pikir kan, macam yang saya buat nih bait suci untuk apa? Kan saya buat bait suci untuk apa? Jadi kalau saya tidak berdosa 1 minggu tuh kerja saya tidur, makan, tidak buat apa-apa, salah kan? Ada kan salah kalau begitu? Iya, Tidur, itulah. makan, buat kerja sendiri saja kan PKP kan. Jadi saya tidak berdosa, perlu saya pergi kerja. Seolah-olah macam tidak perlu aja kan. Iya, Pak, salah seolah-olah mengerti gereja arti ini bangunan. gereja ini ada apa saja. Jadi ayat kunci dia macam menjawab juga sedikit lah. Ayat kunci dia. Coba kita tengok Yesaya 56 ayat 7. Coba kawan-kawan kita di rumah buka di Yesaya 56 ayat ke-7. Jadi kita buka sama-sama. Dia bilang di sini Yesaya 56 ayat yang ke-7 di bagian yang terakhir. Dia bilang, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oh. Kan? Oh iya. Itu pula tuh Rumah tujuan untuk rumah berdoa. Ya. Tuhan. Tapi masih dalam poin juga, dia berdoa minta ampun. Iya, Pak. Ya. Betul juga. Jadi yang di rumah tuh Jadi kalau tidak berdosa kamu ada buat dosa. Apa minggu kita ini. punya doa? macam mana kan? Mau pergi gereja kan? Pergi gereja kan tidak? Jadi kalau masa PKP ini tidak dapat pergi gereja, tidak kena ampun dosa, kumpul banyak lah tuh. Iya. Satu kali nanti. Aduh. Jadi rajin-rajin lah pergi gereja lepas PKP. Begitu kan? Maksud dia. Jadi kan saya tengok di sini dia punya flashlight. Rupanya dia mention ada 2 pula nih kan. Iya. Yang pertama dia bilang bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi ini belum mengerti pentingnya arti bangunan. Jadi saya terpikir tujuan Tuhan suruh orang Israel, umat-umat Israel buat Ka'bah di padang gurun. Sebab kan pertama dia mau kasih tahu di mana itu adalah the center. Kan di mana Tuhan itu adalah the center of the life, I say. Kan kalau saya punya bahasa macam itulah. Dan kalau saya describe lagi kalau di sana dia mau kasih tahu bahwa di tengah-tengah bangsa itu ada Tuhan yang menjaga mereka, melindungi dan menyertai mereka. Iya. So, bait suci yang sebenarnya di sana mungkin kalau bagi saya melihat ini keadaan saya pun jadi bangga. Bangga yang apa itu kan Tuhan ada sama saya. Ini Ka'bah kami lah kan. Nah, jadi tapi masalah dia di sini dia kasih mention lagi yang kedua kan. Dia bilang mereka gagal untuk mempersembahkan bait yaitu tubuh mereka untuk menjadi bait yang sebenar, bait suci sebenar kepada Roh Ilahi. Berarti ada satu kegagalan mereka kan. Kasih sembah berarti ini dari kepentingan bangunan sampailah kepentingan gereja yang apa itu yang sebagai tubuh kita ini. Iya, yang tidak kelihatan. Ya. Jadi ada 2 lagi kan? Ya, ada 2 lah ya. Kan. Satu yang kelihatan dan satu lagi Ka'bah yang tidak kelihatan. Iya. Jadi yang kelihatan itu bangunan, ini tubuh kan kelihatan. Tubuh juga kelihatan, kan? Bagaimana jari-jari kita punya. Dan juga yang tidak kelihatan itu mungkin kita boleh ambil sebagai karakter kita, isi hati kita kan, isi hati. Jadi sebenarnya di sini dia sebut najis. Apa yang najis itu? Jadi mungkin kita boleh pergi di inti cerita ini supaya kita tahu sebenarnya apa sebenarnya yang dia kasih cerita, apa sebenarnya masalah yang terjadi di sini. Apa yang terjadi pada masa itu? Jadi mungkin Jojo boleh Pak Boleh, Bah? kasih sampai kita punya Oke. inti cerita. Cerita dia begini, masa nih Yesus pergi di Kapernaum sama dia punya
ibu dia punya adik-beradik sama murid-murid dia lah. Jadi dorang tinggal di situ beberapa hari dan dorang masa itu adalah hari raya Paskah dan orang Yesus berangkat pergi Yerusalem. Jadi masa dorang masuk di Bait Suci, di kawasan Bait Suci, dia dapati ada pedagang lembu, ada pedagang kambing domba dan juga merpati dan penukar uang duduk di situ di dalam. Jadi dia bikin cambuk tali macam saya rasa macam yang tali adalah batu kan. Jadi dia halau yang itu penjual lembu sama kambing domba. Lepas itu kalau yang tukang-tukar duit saya mau berdiri tapi nanti awas das terbalik meja begitu. Lepas itu yang jual merpati dia halau, dia cakap di sini, dia bilang ambil semua nih, kamu pergi dan jangan buat tempat rumah bapak saya sebagai tempat berjual beli, dia bilang. Jadi dia punya murid teringatlah dengan ada tulisan yang mengatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi orang Yahudi ini dorang tanya, dorang tanya Yesus, dorang bilang tanda apakah yang engkau ada yang tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak untuk buat begitu, dia bilang. Dan Yesus cakap, kau kasih roboh lah nih rumah Tuhan, saya akan buat balik dalam masa 3 hari, dia bilang. Jadi itu orang Yahudi, dorang marah lah, dorang cakap lagi sama Yesus, dia bilang 46 tahun orang buat nih, ini bait Tuhan. Macam mana kau mau kasih balik berdiri dalam masa 3 hari, dia bilang. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus coba katakan di sini ialah dia punya tubuh sendiri. Dan kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah itu murid-murid dia teringat dengan yang Yesus cakap ini dan mereka pun percaya dengan kitab suci dan apa yang telah Yesus ucapkan. Itu dia punya inti cerita. Oke. Jadi luar biasa yang diceritakan ini. Saya tengok-tengok di sini Bening. Sebenarnya saya tengok-tengok di sini macam orang-orang nih dia minta tanda sama Tuhan. Kira-kira kalau menurut kamu lah kan, macam apa sebenarnya Tanda. yang apa itu? Yang maksud tanda. Iya, tanda. Ya. Macam mana tuh? Jadi sebelum ini sahabat lalu lah kita dengar itu cerita mengenai Yesus melakukan tanda-tanda pertama. Jadi bila dia lakukan tanda-tanda yang pertama itu di Kana, dia kasih jadi wine itu air, bukan sedikit, bukan 1 botol saja tuh, berapa tempayan dia bilang tuh kan. Jadi itu selepas itu terjadi barulah murid-murid dia percaya dengan apa yang mereka lihat, mukjizat gitu. Jadi mereka catatkan tanda yang pertama. Jadi seterusnya di sini orang meminta tanda lagi. Ada kaitan dia dengan tanda macam mana yang menunjukkan authority Yesus ini sebenarnya. Jadi inilah yang Yesus katakan mengenai diri dia sendiri. Dia robohkan ini bangunan dalam 3 hari saya akan dirikan. Jadi itu sebenarnya tanda sudah. Dia sudah jawab direct. Tapi mereka orang-orang Yahudi ini tidak paham apa yang Yesus katakan sebenarnya. Oh, sebab itu orang bertanya kan. Iya. Ini sudah berapa tahun dia bilang 46 tahun kami masih berdiri. Bingung orang. Kau pula 3 hari gitu kan. Iya. Oh, Mustahil, rupa-rupanya dia sedang kasih tahu. Dia sedang kasih tahu dia yang dicakap itu sebenarnya diri dia. Oh, berarti kan dia sedang kasih tahu misi dia lah tuh kan. Misi dia yang nanti dia akan mati dan conquer itu kematian, dia akan bangkit kembali lah. Iya. Begitu kan. Dia punya misi. Jadi kan kita tengok apa yang Yesus buat di sana kan. Dia apa tuh macam mana tuh? Saya mau berdiri semesta balik. Jangan. Awas nanti Jangan. penat kena bikin. Ini panatnya kan bikin. Karena marah Ada kita. yang sampai jam berapa mau bikin. Tidak mau ulang balik. Jadi Yesus kasih terbalik macam yang dia dia sangat-sangat concern tentang bait suci, Bang. Kan Yesus sangat concern pula kan. Saya punya lidah pun ada stuck sedikit sudah. Ini perlu perlu air nih, tapi nanti saya ambil air saya lah kalau begitu. Jadi kenapa sebenarnya Yesus ambil peduli betul soal ini Ka'bah? Kira-kira menurut kamu kenapa sebenarnya Tuhan Yesus sangat concern sampai dia sanggup, saya kira dia marah lebih itu kan. Dia bagi teguran yang sangat keras lah itu, dia kasih terbalik, dia kasih lapas semua itu ternakan kan. Kira-kira kenapa dia sangat concern menurut kamu? Kalau bagi saya sebab
kalau kita tengok dari zaman Musa pun kan, orang bikin itu tempat khas sebab maksudnya kalau tempat khas untuk macam Ka'bah lah begitu kan, itu tujuan dia supaya ada Tuhan di situ, Bah. Jadi mungkin ini Yerusalem ini pun begitu juga. Yerusalem ini apa nama dia nih? Itu bait suci lah, sama lah tuh kan. Ka'bah di Dia sana. sebenarnya tempat ada Tuhan. Jadi macam tidak sopan lah untuk kalau mungkin tujuan orang yang datang di sana pergi berdagang itu untuk fun saja, Bah, untuk yang dapat duit, Bah, nih bagus kita pergi di situ dia bilang. Jadi orang sudah langgar sebenarnya apa yang patut di situ suci, yang suci di situ. Kalau kita tengok cerita masa Musa dulu pun yang di perapian api itu sampai Tuhan suruh dia kasih tanggal dia punya sandal kan. The burning bushes kan. Iya, the burning bushes sampai dia kasih buka dia punya sandal untuk di situ. Apalagi kalau yang begini kan. Sepatutnya orang kasih tunjuklah rasa hormat. Ini orang punya tujuan pergi di situ untuk dapat profit pula. Bukan tujuan sebenar. Itulah saya rasa kenapa Tuhan sampai Yesus sampai marah begitu sampai dia bunuh. Jadi artinya Bait Allah itu sangat suci. Sangat kudus lah. Ya, sangat kudus. Jadi sejak zaman Musa lagi, kalau pasal domba-domba mau bawa kambing, sapi mau masuk Ka'bah itu dipilih yang terbaik. Tapi dari luar baru dibawa masuk. Tapi ini pula yang cerita yang terjadi di Yohanes 2 ini 12 sampai 22 ini sudah di dalam kawasan. Di dalam iya. bait suci dia bilang gitu kan. Ya. Tambah lagi Yesus dia sangat peduli. Dia bilang itu rumah Bapa. Dia bilang. Jadi sangat suci. Jadi hormat, hilang hormat sudah orang masa itu sebenarnya. Betul. Betul. Sampai kalau berdagang di dalam memang kurang hormat lah kan. Iyalah, lari Sampai tujuan. yang betul juga lah. So, kan kita punya ayat jelas Bah di sini. Jelas dia bilang rumahku adalah rumah doa. Iya. Bukan rumah perdagangan kan. Ada Iya, lagi rumah betul. perdagangan. Dan kalau kita tengok pun di sini lepas yang kita tanya-tanya narasumber kita tadi, kalau bagi orang Yahudi kan, kalau di dalam maksud dia itu kan contoh kalau begini itu Ka'bah, maaf, kalau begini itu Ka'bah. Kalau kita kan di dalam bangunan sudah, di dalam pintu, di bilik lah, di tengah-tengah. Tapi kalau bilang si pastor tadi, dia bilang kalau orang Yahudi itu dari itu gate lah itu, dari itu gate sudah. di dalam sudah Dalam itu kan. kawasan, iya. Berarti orang ini street. Dan itulah yang orang langgar kan. Iya. Dan ada juga saya baca-baca yang lain kisah-kisah Nabi di Alkitab bahwa ramai orang bukan saja waktu itu sebenarnya ini yang jurang langgar ini bait suci Bah. Maksudnya orang tidak hormat, tapi sebelumnya pun ada. Jadi berkesinambungan lah nih di sini kan. Jadi Tidak pandai jarak. ya Bah, jurang tidak di SOP sana sudah jurang di luar kan. Dia masuk di dalam gereja. Jadi macam tidak hormat kan di dalam gereja. Mungkin sejauh ini adakah pertanyaan ataupun mungkin ada pandangan lain dari kamu? Saya lah ada soalan. Oke. Itu kalau masa zaman Yesus kan, tapi kalau masa zaman kita macam mana? Kalau kau tengok zaman, kalau macam masa Musa masuk dalam di kawasan yang ada Tuhan itu perlu buka selipar. Kalau kita ada kah tuh macam saya pernah, kalau anda silap salah, macam saya pernah dengar bilang, wih tidak boleh minum dalam church. Wah. Macam mana tuh? Macam saya rasa bersalah kadang kan kalau di church sendiri saya pernah sudah jadi tidak rasa bersalah. Tapi kalau pergi lewat church orang kan kadang kan mau minum kan enggak mau minum kan saya tengok dulu sekeliling kalau ada saya nampak anggota sana minum baru saya minum. Ya sebab saya tidak tahu boleh atau tidak Pak. Iya betul sangat betul Kan boleh kan tuh? Saya pun terasa juga kan, apalagi saya ini galon kan. Jadi kalau makan sedikit terus saya tengok orang Iya. ada makan dalam gereja terus keluar lah. Ada juga mati orang yang cakap bilang, ada anggota yang bilang kepercayaan dia minum boleh, makan tidak. Apa dibeza? Nah, apa dibeza kan? Kasih masuk mulut itu dua-dua. Ya. Jadi gimana tuh? Wih, susah. Kan? Mau minta pendapat yang menonton nih. Iya, Pak. Kalau boleh kamu boleh komen. kasih komen. Nanti kami baca tuh baru kami dapat ide dia. Iya, nanti lepas saya baca terus kena bawa lagi di forum yang minggu depan kan. Iya. Terus kita kasih tahu apa pandangan kamu di sana. Mungkin kita boleh cari dorang nih kan. Betul Minta juga. tolong, bukan ganti, minta tolong sini. Betul. Jadi kita boleh undang sini
banyak ini meja. Kalau kita ramai di sini nih kita pakai maslah. Jadi kalau kami ini ada jarak 2 meter nih. 2 meter nih. 2 meter. Iya, jauh sama Jadi, sudah. nah kalau begitu, ada juga kita tanya narasumber tadi, narasumber kita bilang ada beza makan dan makan-makan, Betul. kan? Betul. Nah, jadi kan kalau apa itu perjamuan suci makan juga roti kan, minum Min. tuh anggur juga. Betul juga kan, ya kan? Itu pun makan minum juga masuk Ya, mulutnya makanya kan. kalau kita buat masalah itu dia bilang makan dan minum saja. Jadi kalau begitu dia punya apa itu perjamuan suci buat di mana? Kan Iya, betul. dalam gereja Janganlah luar juga gereja. tuh, dalam gereja. Nah, kalau kita bilang kena kasih kudus, kita beri sembahyang dulu baru minum, kan? Nah, ada beza tuh makan-makan dan makan, kan? Jadi kalau kita bawa makanan masuk dalam gereja, lepas itu kita makan tidak fokus kan kita tuh. Hormat ya kita sama Tuhan doa. Hormat yang di depan dan jika tidak kan. Sedangkan kalau dulu saya pernah juga ikut dalam makan di majelis orang kenamaan. Sedangkan makan pun tidak boleh sampai yang besar ini masuk banyak. Jadi itu sudut tuh separuh sejalan. Terus sopan banget. Sampai tidak boleh bunyi tuh piring dan. Ya betul. Yang tak tuh bikin malu Tidak sudah boleh. kan. Semua Iya. orang tengok tuh. Semua orang tengok. Jadi kalau di depan Tuhan kan raja segala raja tuh. Jadi hormat kan kalau saya makan depan Tuhan kan yang Macam untuk tidak. kasih kanyang-kanyang paru. Memang tidak hormat atau macam itu. Ada juga yang cakap macam mana? Kalau begini ada juga yang cakap dia bilang kita beli minum tapi keluar. Keluar dari situ. Iya, Keluar boleh dari juga situ. bang. Tapi kalau duduk depan sandi lah. Kalau keluar lagi kalau tidak pintu di sebelah Apalagi kan. kalau dia batuk-batuk kan. Oh iya, terus, betul juga lah. terus keluarlah dia terus orang punya fokus punya. Dia keluar, dia lagi. Kan las. Habis Jadi, masa. saya kira ini juga lah kita timbang rasa kalau dia ada sakit lah. Tapi kalau kita makan-makan yang ikut suka kita sejak kan, saya kira itu boleh Nanti. selagi boleh nantilah kan. Betul. Kalau tidak kecemasan selagi boleh nanti. Sebab kita mau tunjukkan inilah dia bilang tunjukkan rasa hormat kan. Betul. Tunjukkan rasa hormat. Jadi ada lagi kamu punya poin yang mungkin kita boleh bawa perbincangan? Ada lagi? Sebab ada sini pertanyaan mati ini, nggak kasih duluan lu pertanyaan kamu. Kayak tadi gue mention pasal kita tunjuk rasa hormat kan. Jadi kalau misalnya pakai selipar aja, saya tengok orang selalu lah. Saya tidak tahu kenapa kan, tapi kalau kita kan selalu pakai formal babi gitu. Kalau perempuan Iya. pakai dress, pakai skirt, tapi saya tengok yang lain kan pakai baju biasa, pakai jeans lagi. Kenapa kalau kita dia tuh pakai formal? Kenapa dia tuh tidak selipar-selipar? Tuhan tengok kata. Tuhan Yang kisah kata. serabai, gitu Ya. kan. Tuhan kisah Rambut. kata. Oke saya. Penting gak itu sebenarnya dia punya poin. Sebab kalau kau tengok kita pictures kan semua begitu yang formal. Tapi kalau kau tengok yang hal yang lain pakai jeans pada orang macam dari pasar terus beli pergi di situ juga tenang. Tapi tidak juga bawa ikan lah kan. Lain apa juga kan bawa ikan maksudnya. Tapi ya back to the point lah kan. Back to the point dia beli gak tuh apa sebenarnya tuh? Kita tidak hormat gak tuh kalau Kita boleh tengok macam ada segelintir boleh bagi excuse. Sekiranya kalau orang itu betul kekurangan, tidak pakaian sudah susah sudah dia mau mempersiapkan yang terbaik untuk ke gereja, mungkin itulah yang terbaik bagi dia. Selipar pun yang paling cantik lah, selipar jipun yang dia ada, seluar jeans dia pun yang paling bagus lah, yang satu aja terkoyak di lutut dia tuh, yang lain mungkin koyak habis. Ya, jadi ini ada excuse lah. Ya. Supaya dorang pun rasa welcome, tidaklah kita usir dorang kan. Pasti yang penting hati itu betul-betul mau menyembah Tuhan. Tapi kalau yang macam mana kita kalau orang-orang yang berpendapatan terus dia pergi gereja ini macam ya macam macam yang dia pergi pasar bobo ikan ya. Bobo ikan, bobo apa segala macam barang dapur kan. Ya, saya kasih dia singkat saja kalau saya lah dari pribadi saya lah. Kalau saya secara pribadi kan saya tidak mau kasih beza apa, tapi saya punya pribadi
selagi saya boleh bikin yang terbaik untuk Tuhan, apa yang terbaik dari saya itu saya bagi. Amin. Sebab Tuhan selalu tengok saya dari dalam itu kan. Contoh kalau saya betul-betul sakit hati kan, sakit hati, misalnya saya tidak mampu kan, saya tidak mampu dan itulah yang saya ada. Saya bawa saja itu di gereja, Iya. saya bawa saja apa-apa yang ada kan. Betul. Jadi persembahan kita itulah. Sebab di dalam kita punya flashlight tadi ada sebut tentang itu apa tuh? Bait suci bagi roh, kita punya tubuh itu, dalaman, maksudnya yang tidak kelihatan. Jadi apa tadi saya tertanya, ini Ka'bah dalam hati ini yang macam mana? Ya. Nah, Ka'bah yang dari roh kan, dari dalam kita punya pribadi ini, Iya. macam mana sebenarnya itu? Kan yang dia bilang tubuh kita tuh bait suci. Iya, jadi kan diorang gagal mempersembahkan. Kenapa diorang gagal lah? Oh, satu yang saya nampak dari sini di apa itu flashlight kita, mereka bikin itu Ka'bah sebagai kesombongan. Jadi dalam hati dia ada kesombongan kan? Oh, iya. Bang. Tadi masa kita lihat kan mungkin dari perspektif melihat itu imam-imam di Ka'bah masa itu pergi berjumpa dengan Yesus itu bila tinggu dari atas kepala sampai di bawah kaki, Ya. memang nampaklah dia ini orang yang di Ka'bah, pakaian jubah dia pun kalau bilang memang pastor lah, kalau pastor lah. Oh, iya, pastor Tapi- lah betul. Tapi derang tidak sadar bahwa apa yang derang ajar itu tidak sesuai. Di mana derang kasih biar tuh orang-orang berdagang-dagang di luar. Ada dalam hati mereka tuh yang mungkin ada commission kali share dengan orang yang menjual. Ya, Pak. Mungkin ada Pompong cukai, dapat komisi begitu kan? kali kan. Mungkin juga. Jadi itulah kenapa Yesus tuh dia rutan tuh yang nakal kali cambuk. Iya, itu Iya. Dia kasih terbalik dia usir sebab itu orang-orang di sana masa itu tidak paham menghormati dalam bait suci Allah Ka'bah sumber influence di tengah-tengah Yerusalem kepada masyarakat sekeliling, melainkan orang boleh menarik itu yang tidak baik kepada gereja itu. Jadi macam mana kalau Ka'bah bait suci lagi pula di dalam hati seseorang itu, sebab dinyatakan bait yang suci bagi roh. Nah, betul loh, kan? Kalau di luar kita berpakaian formal pergi gereja, tapi dalam hati malam ini Betul. MCL. Di dalam hati MCL. Jadi ada mungkin yang paham tuh MCL lah. Jadi Kalau anak-anak muda nih, karena stone nih. jangan dulu pikir MCL lah. Nah, nanti kalau hari Sabat. Kalau di Ka'bah tuh fokuslah di Ka'bah. Ya. Kalau masa kebaktian itu fokuslah kebaktian. Jadi, kok ada tambahan untuk ini Jo? Sebab saya semakin merasai sesuatu. Kalau bagi saya macam yang mungkin tadi persoalan saya tuh mungkin di pakaian jangan, tapi macam yang sejak kalian cakap betul juga. Jangan kita datang di gereja hanya untuk luaran saja, tapi dalaman juga sekali. Betul. Yang show off. Biar ya, bukan kita tujuan pergi gereja itu biarlah biarlah betul, bukan yang mungkin kalau kita biar dengan tujuan yang betul, mungkin sampai dalam church mungkin kita punya fokus tuh lebih kepada Tuhan. Apapun yang cerita yang luar daripada itu kita kasih tinggal. Bukan tidak boleh bercerita, boleh. Kan ada masa panjang, tapi janganlah dalam church kan. Ya mungkin hal yang tiada kaitan tuh biarlah kita bawa cerita di luar. Mungkin itu pun salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa hormat selain daripada kita punya cara berpakaian. Oke, betul. Sangat-sangat bagi saya inspirasi. Berarti di dalam pun kena tengok kan. Macam orang-orang di Yahudi waktu ini, diorang yang sepatutnya bilang macam Jet lain cakap tadi, diorang sepatutnya ada center of influence yang untuk baik, bagi kerohanian bersama orang. Tapi ini mereka lagi yang membiarkan perdagangan lah masuk sana, macam yang Main-main. macam timbul mendua hati dalam kehidupan orang kan. Tenggelam sudah dorang dengan dunia kalau begitu. Ya, tenggelam dalam lautan Jauh sih. lautan kecintaan dunia kalau begitu. Jadi dia pikir untuk diri dia sudah kan. Iya. Saya rasa kalau macam poin sekarang kan, saya juga pernah merasa begini macam yang bila masa kamu berjumpa dengan kawan-kawan yang bukan satu sekolah, mesti time gereja kamu terkumpulkan. Jadi selalu saya hari Sabat, hari Sabat sudah peluang saya bercerita sama si Anu, boleh sudah kami mengumpat.
Jadi saya punya poin untuk datang itu sudah silap. Sepatutnya mungkin kami boleh berbincang lain, tapi tujuan saya dari rumah lagi sudah silap. Jadi mungkin itu pun boleh jadi contoh macam mana, macam yang kita sama dengan orang zaman dahulu yang mungkin orang dulu berjual beli, tapi mungkin saya itu lain, tapi sebenarnya kesalahan dia sama. Iya. Tapi lain konsep ya. Ya lain konsep. Kan lain konsep tapi kesalahan tetap Sama. kesalahan sama juga. Oke, kan dia bilang di sini kan apa itu kita punya pertanyaan ini cornerstone kita sangat-sangat saya bilang bagus sebab apa sebenarnya yang boleh mencemarkan kita punya pikiran untuk datang di Ka'bah Bait Tuhan sampai kehormatan kita itu hilang Mbak dari apa itu dari rumah Tuhan ini. Apa sebenarnya kecemaran yang kita bawa? Kan Musa tuh kan, Musa kan di Burning Bushes tuh, terus Allah berfirman sama Musa tanggalkan kau punya selipar. Kan itu arti dia apapun yang kita rasa yang dapat cover kita daripada bahaya, kita harus apa itu tinggalkan di belakang kita, melainkan kita kan berjumpa sama Tuhan, pemilik segala sesuatu, dia kan boleh jaga kita. Jadi semua kita punya beban, kita punya habuk-habuk di kaki, semua kita kasih lepas bantu jumpa Tuhan. Tapi apa sebenarnya perkara-perkara yang sekarang inilah yang kita anggap najis, kan? Iya, mungkin dulu zaman Yesus tidaklah mungkin iPad kan begitu. Tidak yang besar kan? Tidaklah yang besar. Tidak besar. Paling dalam bawa kambing, domba. Tapi sekarang kambing, domba boleh masuk dalam telepon, canggih pun kan. Betul, boleh gambar. Ada timbak-timbak lagi dorang. Di gereja kan pandai baca Bible begini Bible. Kalau saya kan yang begini itu mungkin Alkitab kan selalu orang buka begini. Kalau elektronik lah, Iya. macam saya sekarang kan kalau karena Zoom ini kan macam review handphone pula saya kan. Kalau kena Zoom dia ini apa ini saya sedang buka ini cornerstone ini oke. Tapi kalau coba handphone dia yang sudah terbegini sudah kan. Lepas itu kalau begini oke sudah. Tapi masalahnya kalau itu jari sudah begini, jari. sudah begini lagi sebelah. Oh. Apa tuh? Apa tuh? Apa nih? Aduh. Kan itu ya risauan. Itulah cabaran zaman sekarang lah. Nah. Zaman Yesus lain, zaman kita sekarang lain lagi. Betul. Tapi ini untuk belia-belia kan. Iya betul. Ini selalu yang sangkut nih untuk belia-belia nih. Bukan juga kita mau sekana tapi bukan kasih karena begini kan. Tapi ini untuk peringatan kita bersama. Betul. Jangan bilang anak muda. Jangan kita salah guna. Iya. Ya, jangan salah guna. Boleh guna? Boleh. Boleh. Cuma jangan salah guna. Jangan salah Kalau guna. macam bagi saya lah kan, poin dia kenapa kita perlu tegur tuh kan. Bila kita tidak tegur tuh kita lupa bah itu salah. Betul. Jadi kalau misalnya dari saya kecil lagi saya buat begitu, saya main game dalam chat, saya tidak kena tegur, saya bilang tidak pas, sepeda tidak bising. Sampai saya tua saya ingat itu boleh. Jadi saya tidak tahu itu sebenarnya salah. Jadi saya rasa ada poin juga kenapa kita perlu tegur, tapi tegur dengan lembut lah. Kasih tau lah, jangan dulu main dalam church. Bukan tidak boleh main game, tapi jangan dalam church. Gitu. Betul juga. Saya lebih rindu kalau anak-anak kan ada kelas yang macam kalau orang dewasa dengar khotbah, anak-anak pergi mewarna yang gambar Yesus di luar kan warna-warna tuh, kambing kan. di bilik lain. Pasti Atau dia dalam kena situ bagi dulu. ayat ini, kasih susun di sana, macam kelas-kelas akta begitu Pak. Itu sangat membantu. Saya punya kekreatifan semakin meletup-meletup kalau saya di sana. Kambing boleh jadi kuda kan. Betul. Nah, jadi merpati boleh jadi ayam kan. Nah, jadi Betul. itu saya rasa lebih memberangsangkan. Saya rasa. Jadi di sini dia bilang, kenapa Pak sebenarnya? Bagaimana apa itu definisi sebagai definisi itu kata hormat. Apa definisi sebenarnya kata hormat ini? Bolehkah kamu kasih describe? Macam mana Hormat. sebenarnya definisi kata hormat? Hormat. Kalau saya kan hormat ini Yes. satu yang sangat penting bila berkaitan dengan hormat. Pertama, mematuhi. Itu peraturan satu tradisi dalam keluarga rumah yang kita masuk itu, kita hormatlah di sana. Ada gereja dia tampal di luar itu no cellphone. Jadi janganlah kita buka-buka telepon mentang-mentang kita punya telepon itu belum lagi keluar untuk di sudah ada kita Ya. tunjuk-tunjuk ya. Jadi, kita mematuhi peraturan
Macam mana sih Jojo cakap tadi tuh, kalau masuk kandang Kambing mengembek masuk kandang. Apa sapi itu kan? sapi. Sapi ke lembu. Sapi, Lembu. Lembu Menguap. menguap. Iya. Oke. Betul loh juga kan, shock juga gitu. Tapi kita minta dorang nih yang sedang menontonnya, apa definisi hormat yang dorang paham dalam arti definisi masing-masing lah Nah kan, di tempat dorang. coba kamu komen. Iya, Kalau kamu komen memang karena baca. Semua kita betul. sharing terus satu kali kan. betul. Jadi kalau saya akan hormat, kalau pendapat saya lah, saya punya definisi sendiri lah. Hormat itu menempatkan sesuatu yang kita hormati itu menempatkan dia lebih tinggi daripada kita sendiri, kemahuan kita sendiri. Betul. Kalau saya lah, dia itu lebih priority, Pak. Dia lebih priority. Jadi kalau saya tidak hormat berarti saya sedang menyakitkan hati dia lah kan. Saya sedang menyakiti hati dia. Macam yang kita pelajari hari ini bahwa hormat itu adalah suatu hal yang sangat penting kita dapat, betul. kita boleh bawa di dalam gereja. Jadi kalau kita tidak hormat di dalam gereja susah, kan? Susah itu gereja itu berjalan dengan lancar. Sebab kan hormat ini kalau saya punya pemikiran sendiri lah, mungkin yang lain boleh kasih masukan. Kalau yang saya pikirkan ini salah, dia sangat dekat dengan kesopanan, Mbak. Iya. Kan kalau kita tidak sopan sama orang lain, memang terus durang cok, tidak pandai hormat orang. Betul. Ya, saya setuju itu lah. Berarti dikatkan sama kesopanan. Jadi saya ingat satu ayat, dia bilang 1 Korintus 14 ayat 40. Dia bilang segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Amin. Berarti harus sopan kan? Sedangkan bertemu raja dunia pun kita sampai yang makan pun yang mesti tegak. Table manner tuh. Table manner. Jaga, Pak. Kan terus makan sedikit. Tapi kalau di rumah Rakus jadi- semacam. Iya, Pak. Kalau di rumah tidak ada yang peduli. Tidak yang peduli. Tapi kalau sama Tuhan saya rasa sebagaimana tinggi hormat kita harus lebih tinggi dari Tuhan lah. Harus lebih tinggi kepada Tuhan lah. Iya. Jangan pula Tuhan yang terakhir, tamu yang duluan kan. Jadi pelajaran kita hari ini sangat-sangat membawa kita kepada satu perspektif bahwa bukan saja hormat kepada di dalam bait Tuhan, tapi juga macam mana kita hormat dalam bait yang ada di tubuh kita. Kan, kalau kita mau hormat, sangat penting bahwa hormat itu jangan di bibir saja. Betul. Kata-kata manis. Iya, kata-kata serius. manis. Apa? Itu. Dalam arti kata, dalam kurung kata apa? Munafik dalam Munafik, kata. iya. Jadi itu sangat-sangat. Kalau bully sebagai seorang Kristen kita jangan bilang kalau boleh lah, mesti boleh. Mesti boleh. Mesti boleh kita cut itu pribadi, sebab sangat tidak bagus lah kan kalau ada itu. Jadi mungkin sebelum kita menutup kita punya pembelajaran hari ini, merangkum semua pembelajaran hari ini, ada lagi yang kita boleh masukkan perbincangan kita, oke? Saya baca di sini, saya suka di Ahad nih dia bilang. Iya. Saya baca aja Dia bilang sedarilah bahwa dengan kasih yang begitu besar menuntun Anda untuk menunjukkan rasa hormat. Pikirkan pada hari ini sementara Anda melakukan tugasan harian Anda tentang bagaimana Anda boleh memuliakan, menghormati dan mengasihi Tuhan. Pas itu dia bilang di sini di bawah sudah, mungkin Anda pikir bahwa perkara kecil yang Anda lakukan tidak mempengaruhi apa-apa, tapi sebenarnya apapun yang kita buat kecil atau besar itu ada kesan, dia bilang. Di Tuhan melihat segala perkara. Kau buat itu kecil kah, kau buat itu besar, itu Tuhan lihat, dia bilang. Dan dia bilang dia melihat pengorbanan kecil dan juga pengorbanan besar. Ingat bahwa sekiranya Tuhan boleh meletakkan dunia ini pada dasarnya, dia sudah pasti akan dapat mendengar setiap doa dan setiap rahasia. Dia tidak pernah akan melupakan Anda. Saya rasa ini poin yang sangat baik untuk kita punya pelajaran lah. Amin. Sangat-sangat baik. Jadi apapun yang kita boleh bawa, apapun kita bikin di dalam gereja, harus semua kita bawa itu perkataan hormat. Yes. Mau itu ewai kan, Iya. kebaktian dalam gereja kan bilang dalam gereja yang
bangunan jangan pula. Jadi kita punya pelajaran hari ini sentuh juga tentang bangunan dan juga diri kita sendiri. Amen. Betul juga. Jadi saudara Jetland, saya punya bukan, saya punya cousin Mbak Diani. Cousin, iya. Soalnya kami cousin. Jadi saya selalu panggil dia Jet. Laju dia nih. Jadi hati-hati di jalan raya. Jadi ada lagi yang terakhir sudah kita punya masukan untuk minggu ini. Jadi yang kata-kata terakhir lah yang kita boleh pelajari dalam minggu ini, jangan kita jatuh ke dalam dunia yang penuh kegelapan dosa, banyak yang menarik bawa kita lebih jauh dari Tuhan. Tapi kita terus bangkit, bangun dan mengutamakan masa bersama Tuhan. Dan itulah hormat Tuhan sebagai pencipta kita. Jangan kita kasih tinggal dia. Dialah yang paling utama dalam kehidupan kita setiap hari. Sangat-sangat membawa iman kita lebih tinggi, lebih dekat kepada Tuhan. Harus kita hormat, manapun kita pergi harus hormat. Dalam gereja, mau EY, mau sama siapa kita hormat. Jadi mutiara kata untuk minggu ini adalah hormatilah yang kelihatan. Kalau Anda sudah berjaya yang kelihatan, menghormati yang kelihatan, maka yang tidak kelihatan pun Anda hormati juga. Jadi kalau kita boleh hormat ini kedua-dua, puji Tuhan. Amin. Sangat Amen. puji Tuhan. Jadi kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat dekat kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita hari ini, saya kira kita baca sekali lagi ayat kunci kita, sangat-sangat cantik ayat kunci kita. Dengan tajuk tunjukkan sikap hormat di rumah saya. Jadi ayat kunci dia, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Biarlah gereja kita ini menjadi the center of influence kerohanian. Biarlah diri kita ini menjadi the center of influence kerohanian kita punya kelompok. Amen. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Saya kira ini adalah penghujung dari perbincangan kita, perbincangan santai hari ini. Jadi kita minta Jetland untuk bagi kita, lead kita dalam pray. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan sudah memimpin kami sepanjang perbincangan yang begitu menarik pada Sabat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pendengar yang menonton video pada Sabat ini, begitu juga dengan setiap kami yang mengambil bahagian. Message ini kekal buat kami dan buat mereka yang mendengar ya Tuhan. Kiranya ini menjadi satu sumber yang menguatkan kami melangkah lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan semua yang menonton, semua yang mengambil bahagian dalam kebaktian Sabat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan limpah berkat dari surga ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin. Jadi selamat berjumpa di minggu yang akan datang dengan panel-panel yang berbeza tetapi tetap cantik dan tampan. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat dari kami. Selamat tinggal. Kita bye-bye. Lambaikan tangan. Bye. Pejap. Apa tajuk? Apa tajuk? Next Sabat. Next Sabat. Tajuk dia adalah, mari kita tengok next Sabat. Apa itu? Dilahirkan kembali. In English? Born again. Oh, Born again. jadi susu bagu. Yes. Pas, itu dia punya dusun. Harap diluruskan. Oke, selamat Sabat. Berjumpa kembali di minggu depan.